Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita masih bertemu dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada kesempatan ini kita masih mempelajari tentang media promosi pemasaran. Itu kompetensi yang ke-12 ya. Nah, pada hari ini minggu ketiga atau pertemuan ketiga dari kompetensi dasar yang ke-12, kita akan membahas tentang media promosi offline. Anak-anak, silakan kalian perhatikan PPT berikutnya. Pengertian media promosi offline. Media promosi offline adalah media untuk memberitahukan mengenai produk dan profil usaha melalui alat yang berwujudan langsung tertuju kepada target konsumen. Jadi ini bersifat langsung, bisa dinikmati oleh konsumen ya. Kemudian jenis media promosi offline ada 3, yaitu media promosi terbuka, media promosi produk alternatif, dan media promosi bentuk lainnya. Sekarang kita akan membahas satu persatu. Media promosi terbuka ini bisa berupa brosur atau pamflet ya. Brosur adalah sebuah alat untuk dapat mempromosikan barang dan jasa dan lain-lainnya yang dimana terbuat dari sebuah kertas yang ada di dalamnya akan memiliki sejumlah informasi serta penawaran tentang jasa ataupun produk tersebut. Kemudian kalau pamflet adalah ini disebut juga dengan selebaran ya, atau sebaran risalah, atau bisa juga disebut dengan tebaran. Adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak. Kita lihat ini adalah contoh dari brosur, ini adalah contoh dari pamflet ya. Ini bisa disertai dengan gambar maupun tidak. Yang kedua adalah buklet. Buklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Manfaat buklet adalah supaya masyarakat memahami pesan tersebut dan untuk menyampaikan pesan yang bersifat promosi. Untuk gambar buklet kalian bisa melihat di sini ya. Ini berbentuk buku-buku yang kecil, kemudian di dalamnya itu ada pesan-pesan yang disampaikan dalam mempromosikan barang produknya. C. Katalog adalah daftar koleksi sebuah pusat dokumentasi atau beberapa pusat dokumentasi yang disusun menurut sistem tertentu. Nah, ini contohnya ini adalah katalog produk spray ya. Di sini ada gambar-gambar berbagai macam spray. Ini namanya katalog. Nanti kalian juga bisa melihat daftar-daftar gambar-gambar dari suatu produk yang lain. Leaflet adalah suatu alat promosi atau pemasaran yang dicetak pada selembar kertas yang umumnya menggunakan art paper atau art karton dan memiliki 2 atau lebih lipatan. Di dalam leaflet sendiri biasanya berisikan informasi singkat mengenai suatu program, usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemilik atau badan usaha terkait dengan produk jasa atau acara yang mereka tawarkan. Nah, jadi anak-anak, leaflet ini adalah seperti brosur ya, tetapi ini bisa dilipat 2 maupun 3. Di dalamnya terdapat pesan-pesan yang disampaikan mengenai program-program yang ingin disampaikan oleh si pembuat produk tersebut. Flyer adalah lembaran yang tercetak secara tunggal. Ini tidak dilipat ya, jadi satu lembar saja dan digunakan untuk menarik perhatian publik terhadap sebuah acara, pelayanan ataupun ide. Flyer lebih akrab disebut dengan selebaran. Pada umumnya hanya berisi info-info secara garis besarnya karena hanya untuk dibaca secara cepat. Jadi inti-intinya saja yang tertuang di dalam flyer tersebut. F. Kartu nama. Ini berbentuk kecil ya. Kemudian berisikan data-data seseorang, bisa berupa nama, nomor telepon, dan perusahaan. Yang G. Billboard adalah suatu bentuk promosi iklan atau poster di luar ruangan. Ini namanya outdoor advertising ya, yang memiliki ukuran cukup besar dan diletakkan pada posisi yang tinggi. H. Baliho adalah suatu sarana atau media berpromosi yang memiliki unsur memberitakan informasi, event atau kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas.
Selain itu, baliho juga digunakan untuk mengiklankan suatu produk baru. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi bentuknya besar sekali. Ini digunakan untuk memberitahukan event-event tertentu ataupun mengiklankan produk. Spanduk adalah kain yang direntangkan yang berisi slogan, propaganda atau berita yang perlu diketahui umum. Ini juga bisa berupa kain rentang ya. Banner adalah suatu media informasi non-personal yang berisi pesan promosi, baik itu untuk tujuan menjual ataupun untuk memperkenalkan sesuatu kepada khalayak. Nah, ini kalian bisa melihat contoh banner seperti ini ya. Ini memuat iklan atau mempromosikan makanan-makanan. Yang kedua, media promosi produk alternatif. Ya, ini adalah disebut juga dengan media periklanan luar rumah atau media periklanan luar ruang seperti reklame, billboard, sarana transit, bisa melalui iklan di bus, taksi, busway dan seterusnya ya. Kemudian media periklanan alternatif muncul sebagai tambahan bagi media tradisional yang sudah lebih dulu ada. Kemudian jenis-jenis media luar ruangan yang paling populer adalah billboard atau baliho ya. Tadi sudah Ibu jelaskan di depan tadi bahwa ini sering digunakan oleh banyak orang untuk menyampaikan pesan, promosi, iklan, dan berbagai pemberitahuan lain yang ditujukan kepada masyarakat umum. Kemudian ini biasanya ditempatkan di perempatan-perempatan atau tempat-tempat yang sangat strategis. Spanduk ini merupakan suatu kain rentang yang berisikan suatu berita, informasi, propaganda, dan slogan. Spanduk juga bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mempromosikan kegiatan atau event yang mereka selenggarakan dan mempromosikan suatu produk yang dikeluarkan. Poster, kita lihat di sini ya, ini contoh poster, yaitu suatu karya desain grafis yang berisi gambar dan huruf yang diaplikasikan pada suatu kertas atau media cetak agar menarik minat masyarakat untuk melihat. Biasanya poster menggunakan warna-warna yang kuat dan mencolok. Ini untuk menarik perhatian ya. Kemudian seringnya ditempelkan di permukaan yang datar, misalnya di dinding ataupun di tembok. Kemudian neon box ya. Ini merupakan suatu media luar ruang yang memanfaatkan media fleksi backlight digital printing. Banyaknya pihak pengiklanan yang menggunakan neon box sebagai media promosi dikarenakan pada malam hari neon box dapat menyala dan lebih menarik saat dilihat oleh masyarakat. Jadi ini kalau malam hari kelihatan menyala. 5. Videotron. Videotron merupakan suatu bentuk iklan digital yang dilengkapi dengan pergerakan pada visual gambar. Videotron sering juga disebut dengan megatron, mulai digunakan oleh pengiklan untuk menampilkan berbagai produk dengan menempatkan di berbagai titik strategis di kota besar. Nah, ini kalau kalian sering ke kota besar ya, di jalan-jalan raya yang perempatan, pertigaan itu biasanya dipasang videotron. Dalam videotron itu memuat berbagai macam iklan. Ini merupakan promosi dari perusahaan-perusahaan yang ingin menawarkan produk-produknya. 6. Wall painting. Wall painting sering digunakan oleh banyak perusahaan untuk mempromosikan produk dan merek yang mereka miliki. Dengan lokasi yang sempit untuk meletakkan media iklan, apalagi yang berukuran besar, menjadikan wall painting sebuah alternatif media luar ruang. Ini ada beberapa contoh media alternatif ya, selain yang kita sebutkan tadi. Misalkan ada iklan yang digambarkan atau yang dipasangkan di bodi bus ya, itu bertujuan untuk menarik perhatian orang yang melihat bus tersebut. Dan ini ada kerjasama antara pihak perusahaan transportasi ini dengan pihak perusahaan dari produk-produk tersebut. Kemudian juga ada di stasiun ya. Ini ada space-space yang kosong, bisa digunakan untuk memasang iklan-iklan. Bisa juga pada pesawat kapal terbang ya. Ini biasanya ditempatkan di tutup kompartemen bagasi di dalam pesawat. Semua ini bertujuan untuk memberikan pengaruh kepada konsumen agar tertarik dengan produk-produk yang kita hasilkan. 3. Media promosi offline bentuk lainnya.
Jadi ada berbagai macam media promosi, ini adalah salah satu yang berbentuk lain ya. Ini adalah word of mouth, artinya ini adalah iklan dari mulut ke mulut, langsung disampaikan dari seseorang kepada orang lain. 2. Tester atau sampel. Promosi ini menggunakan media contoh produk yang dibagikan secara langsung kepada orang-orang yang menjadi target promosi. Jadi untuk memasarkan ini, kita sebagai pihak perusahaan memberikan contoh dari produk-produk itu kepada konsumen secara langsung agar mereka bisa mengetahui dan menikmatinya. 3. Surat penawaran. Media promosi ini menggunakan surat yang memuat info singkat tentang produk atau jasa yang dihasilkan usaha kepada pihak lainnya yang menjadi target promosi. Jadi kita yang memberikan surat penawaran tersebut ya kepada konsumen. Isinya apa? Isinya adalah memuat semua jenis-jenis produk dan sekilas info tentang perusahaan kita atau produk-produk kita. 4. Telemarketing. Ini merupakan media promosi lewat telepon langsung untuk memberitahu mengenai informasi produk atau penawaran khusus. Kita sering mendapatkan telepon-telepon dari seseorang yang tidak kita kenal, biasanya dari pihak bank atau pihak asuransi ataupun pihak dari perusahaan yang menawarkan produk-produk baik jasa maupun barang. 5. Iklan media cetak. Promosi ini dilakukan dengan beriklan di media cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid, dan media cetak lainnya. Kemudian 6. Iklan media elektronik. Ini promosi yang dilakukan dengan beriklan di media elektronik, bisa melalui televisi maupun melalui radio. Kalau radio, iklan bisa kita dengarkan ya di saat-saat kita menikmati acara radio. Kemudian untuk televisi, kita selalu disajikan dengan berbagai macam iklan di sela-sela acara yang kita nikmati. Untuk tugas hari ini, silakan kalian buat media promosi terbuka sesuai dengan produk yang kalian buat dengan menggunakan komputer. Kemudian, fotolah hasil kerja kalian tersebut dan kirimkan ke Classroom. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan tentang media offline. Untuk hal-hal yang belum jelas, kalian boleh menanyakan di grup WhatsApp pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk materi pagi hari ini, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.